Sekitar 50.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terintegrasi dalam ekosistem tender Kementerian BUMN untuk proyek dengan nilai di bawah 15 miliar rupiah. Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada UMKM dalam mendapatkan proyek pemerintah, terutama di sektor pangan. Detail inisiatif. Fokus proyek. Sebagian besar UMKM yang terlibat berfokus pada bidang pangan, mencerminkan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Regulasi tender. Tender untuk proyek di bawah 15 miliar rupiah diwajibkan untuk melibatkan UMKM, dengan larangan bagi anak cucu pengelola BUMN untuk berpartisipasi dalam tender tersebut. Periode implementasi. Program ini telah berjalan sejak tahun 2020 dan terus berkembang hingga saat ini. Inisiatif ini diharapkan dapat memberdayakan UMKM dan memperkuat ekonomi lokal melalui partisipasi aktif dalam proyek-proyek pemerintah. Proses seleksi untuk UMKM yang ingin ikut tender BUMN di bawah 15 miliar rupiah melibatkan beberapa langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi. Berikut adalah rincian mengenai proses tersebut. 1. Kebijakan dan program pendukung. Kebijakan tender. Sejak tahun 2020, Kementerian BUMN menetapkan bahwa semua tender proyek dengan nilai di bawah 15 miliar rupiah harus melibatkan UMKM. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memberdayakan sektor UMKM dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proyek pemerintah. Program Padi UMKM, tender proyek BUMN yang berkolaborasi dengan UMKM telah berjalan melalui program Pasar Digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Padi UMKM, yang bertujuan untuk memfasilitasi akses UMKM ke tender pemerintah. 2. Persyaratan umum. Kualifikasi usaha. UMKM harus memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil, atau menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk batasan omzet dan aset yang ditetapkan oleh pemerintah. Dokumentasi. Pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti izin usaha, NPWP, nomor pokok wajib pajak, dan dokumen legal lainnya yang membuktikan kelayakan usaha mereka. 3. Proses pendaftaran. Pendaftaran di platform tender. UMKM harus mendaftar di platform tender yang ditentukan oleh Kementerian BUMN atau lembaga terkait lainnya. Pendaftaran ini biasanya dilakukan secara online. Verifikasi data. Setelah pendaftaran, data yang diajukan akan diverifikasi oleh pihak penyelenggara tender untuk memastikan bahwa semua informasi akurat dan memenuhi syarat. 4. Tahapan seleksi. Pengumuman tender. Setelah pendaftaran, informasi mengenai tender akan diumumkan secara resmi, termasuk detail proyek dan kriteria penilaian. Pengajuan penawaran. UMKM dapat mengajukan penawaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen tender. Evaluasi penawaran. Penawaran yang masuk akan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, termasuk harga, kualitas produk atau jasa, serta kemampuan teknis. 5. Pengumuman hasil. Hasil seleksi. Setelah evaluasi selesai, hasil seleksi akan diumumkan. UMKM yang terpilih akan diundang untuk menandatangani kontrak dan memulai pelaksanaan proyek. 6. Larangan keluarga terlibat. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan pengelola BUMN atau perusahaan yang mengajukan proyek tidak diperbolehkan mengikuti tender ini, untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam proses seleksi. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa UMKM memiliki peluang yang adil dalam mengikuti tender pemerintah, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui partisipasi aktif mereka dalam proyek-proyek BUMN. Dari data yang tersedia, bidang yang paling banyak diambil oleh UMKM dalam tender BUMN di bawah 15 miliar rupiah adalah bidang pangan. Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan bahwa sekitar 90% dari total 50.000 UMKM yang terlibat dalam ekosistem tender tersebut bergerak di sektor makanan. Rincian bidang UMKM dalam tender BUMN. Pangan merupakan sektor dominan, mencakup usaha seperti makanan olahan dan siap saji. Olahan makanan, banyak UMKM yang terlibat dalam produksi berbagai jenis makanan, baik tradisional maupun modern. Sektor lain, meskipun tidak disebutkan secara spesifik, ada kemungkinan sektor lain juga terlibat, namun mayoritas tetap berfokus pada pangan. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional melalui kolaborasi dengan BUMN.
Kolaborasi antara UMKM dan BUMN memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal di Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak utama dari kemitraan ini. 1. Pemberdayaan ekonomi lokal. Peluang usaha. BUMN membuka peluang usaha bagi UMKM dengan melibatkan mereka dalam tender proyek, terutama di sektor pangan, yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Akses pasar. Keterlibatan BUMN sebagai pembeli utama memperluas akses pasar bagi UMKM, meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk lokal. 2. Peningkatan kapasitas produksi. Pelatihan dan pendampingan. BUMN sering menyediakan program pelatihan dan dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas layanan UMKM, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing mereka di pasar. Inovasi dan digitalisasi. Dukungan dalam hal inovasi dan digitalisasi membantu UMKM beradaptasi dengan kebutuhan pasar modern, sehingga meningkatkan efisiensi operasional mereka. 3. Penciptaan lapangan kerja. Penyerapan tenaga kerja. UMKM berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja, dengan lebih dari 90% dari total tenaga kerja di Indonesia berasal dari sektor ini. Kolaborasi dengan BUMN memperkuat posisi UMKM dalam menciptakan lapangan kerja. Distribusi pendapatan merata. Dengan adanya lapangan kerja baru, distribusi pendapatan di masyarakat menjadi lebih merata, meningkatkan kesejahteraan lokal. 4. Investasi dalam infrastruktur. Dukungan infrastruktur. BUMN berperan dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi lokal, seperti jalan dan fasilitas distribusi, yang sangat penting untuk kelancaran operasional UMKM. 5. Keberlanjutan ekonomi. Kemandirian ekonomi. Kolaborasi ini membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan mandiri, mengurangi ketergantungan pada produk impor dan meningkatkan penggunaan sumber daya lokal. 6. Dampak sosial. Program kesejahteraan masyarakat. BUMN terlibat dalam program-program kesejahteraan yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat setempat, menciptakan ekosistem kesejahteraan yang lebih baik. Secara keseluruhan, kolaborasi antara UMKM dan BUMN tidak hanya memperkuat perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.